I don't know what to shoot! Alright, let's go! Film kisah nyata tentang seorang pahlawan Perang Dunia Kedua bernama Desmond Doss yang berperang tanpa memegang senjata sama sekali. Saya sendiri, waktu pertama kali menonton, benar-benar kagum dan terharu dengan pendirian Desmond ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Lord will renew their, they will run and not grow. Di awal film, diceritakan bahwa Desmond di masa kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua bermain dan berpetualang kemana saja di hutan dekat rumah mereka. Ayahnya Desmond adalah seorang mantan tentara yang dulu ikut berperang saat Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama itu, ayahnya Desmond selamat dan berhasil pulang, namun seluruh teman-temannya tewas dan hanya dia yang kembali. Nah, dari situ, ayahnya Desmond menjadi sangat depresi karena belum bisa melupakan bagaimana kejamnya Perang Dunia. Teman-teman masa kecil ayahnya Desmond mati di depan matanya sendiri. Akhirnya, ayah Desmond pun menjadi seorang pemabuk berat dan berubah menjadi ayah yang sangat pemarah. Sangat berbeda dengan ayah Desmond yang sebelum pergi ke medan perang adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Suatu hari, Desmond kecil sedang berkelahi dengan kakaknya. Tiba-tiba, Desmond mengambil balok batu besar dan membuat kakaknya kritis dan hampir meninggal dunia karena hantaman batu itu. Saat itu, Desmond pun syok karena hampir membunuh kakaknya sendiri yang sangat dia sayangi. Desmond lalu melihat sebuah gambar di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia, salah satunya adalah dosa membunuh. Di situ, Desmond merasa mendapatkan sebuah teguran spiritual yang sangat mendalam. Untungnya, kakaknya berhasil selamat. Dengan singkat cerita, Desmond kini sudah tumbuh dewasa dan sekarang menjadi orang yang sangat taat pada agama serta bekerja dan membantu di sebuah gereja. Dia sekarang memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya, terutama larangan membunuh yang sampai saat ini masih selalu dia ingat jelas. Suatu hari, saat Desmond sedang membantu bersih-bersih gereja, tiba-tiba ada sebuah insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond langsung lari keluar dan melihat keadaan orang itu, dan ternyata parah banget sampai darahnya muncrat banyak banget. Desmond segera membuka sabuk di celananya untuk mengikat dan menghentikan aliran darah orang itu agar tidak keluar lebih banyak lagi. Sesampainya di rumah sakit, orang itu akhirnya ditangani oleh seorang dokter. Dokter itu pun mengatakan pada Desmond bahwa tindakan Desmond menyelamatkan nyawa orang itu. Dengan itu, Desmond terdiam seakan itu adalah kalimat yang paling berarti buat dia, di saat dulu dia hampir membunuh kakaknya sendiri, sekarang dia justru menyelamatkan nyawa seseorang. Desmond pun berjalan berkeliling di ruangan UGD dan bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik sampai dia terpesona. Semenjak itu, Desmond jatuh cinta dan sering mondar-mandir ke rumah sakit itu setiap hari hanya untuk menemui dan mendekati si suster cantik. Akhirnya, suatu hari dia pun berhasil mendapatkan hati suster itu dan kemudian pergi berkencan. Di situ, Desmond banyak belajar tentang ilmu kedokteran dari pacarnya itu. Setiap hari dia belajar tentang anatomi tubuh dari buku-buku yang dipinjamkan pacarnya itu. Spruced and nice. Well, not yet. She's about to. Oh, in that case, wish me luck, Mama. Next. You're the bell? Good. I came to get mine back. Well, you got to. You're still. That's a shame. I don't practice that all night. Sampailah di suatu hari saat Desmond dan keluarganya sedang sarapan, lalu kakaknya Desmond, yaitu Hal, tiba-tiba keluar kamar dengan pakaian militer rapi dan berkata pada keluarganya bahwa dia akan pergi mengabdi di Perang Dunia Kedua. Mendengar itu, seluruh keluarga pun kaget, terutama ayahnya yang dulu melihat teman-temannya tewas di medan perang. Dia tak ingin melihat anaknya juga bernasib sama. Ayahnya pun menangis dan lalu mengusir Hal. Hal pun pergi dan berangkat menuju medan perang. Tapi panggilan di hati Desmond semakin lama semakin besar juga. Dia merasa juga harus mengabdi kepada negaranya.
Dia tak bisa hanya tinggal dan santai di rumah sementara negaranya sedang dalam peperangan. Sampailah di suatu waktu di mana Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya itu untuk mengabdi dan mendaftarkan diri sebagai tentara untuk Perang Dunia Kedua. Desmond pun memberitahu pacarnya dan keluarganya tentang panggilan hati yang sudah tak bisa ditahan lagi itu. Tapi Desmond ini berbeda, dia memilih untuk mengabdi sebagai tentara tenaga medis karena dia tak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh saat di medan perang sekalipun. Akhirnya, sebelum pergi, Desmond pun melamar pacarnya. Saat tiba waktunya perpisahan, tunangannya itu pun memberikan buku Alkitab dan diselipkan fotonya agar Desmond selalu ingat agama dan ada kekasihnya yang selalu menunggunya di rumah. Sesampainya Desmond di kamp latihan militer dan di asramanya, dia berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan jadi satu tim dengan dia. Singkat cerita, awalnya semua tampak baik-baik saja dari mulai hubungannya dengan rekan-rekan setimnya, hubungannya dengan sersan atau komandan di timnya, dan hal-hal lainnya. Namun, karena nanti di medan perang lokasinya berada di tebing-tebing tinggi, maka latihan kali ini adalah untuk membuat simpul tali tambang yang nantinya digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing. Di situ, hampir semuanya berhasil membuat simpul yang sempurna, namun Desmond justru salah dan membuat 2 lubang simpul. Saat itu, semua orang pun menertawakannya dan meledeknya karena simpul tali Desmond itu mirip seperti BH cewek. Di latihan ketangkasan juga semuanya lancar, Desmond pun juara 1 di timnya. Namun, saat tiba di latihan menembak dan saat semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, di sana tersisa 1 senjata. Is there not one in your size? I was told I don't have to carry a weapon. Touch a gun. Dan ternyata, itu adalah senjatanya Desmond. Desmond berkata bahwa dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarang untuk membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Saat itu, semuanya pun heran pada Desmond, termasuk komandannya. Desmond pun berkali-kali minta maaf karena sudah melanggar perintah komandannya, tapi bagaimanapun juga, dia tetap tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya melarang. Lalu, Desmond pun dibawa menghadap ke kantor komandan yang lebih tinggi lagi untuk menjelaskan alasannya tidak mau memegang senjata itu. Oh ya, guys, di sini saya bingung atau tidak tahu apa itu sersan, letnan, jenderal, dan lain-lain. Saya tahunya cuma atasan sama bawahan saja, jadi biar gampang kita sebutnya semua komandan aja ya, guys. Nah, di sana komandan pun menjelaskan bahwa saat di medan perang, musuh tidak akan peduli apakah agama melarang atau tidak. Saat Desmond tidak punya senjata untuk mempertahankan dirinya, maka musuh akan tetap menembak dan membunuhnya. Sampailah di malam harinya, Desmond akhirnya disoal oleh teman-teman setimnya karena keteguhannya dalam menjalankan perintah agama itu dinilai akan merepotkan mereka. Hukuman demi hukuman pun diberikan ke Desmond agar dia mau berhenti egois dan mulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Hukuman seperti mencuci toilet, berlari, dan hukuman-hukuman lainnya dia terima. Sampailah di malam harinya, karena teman-temannya sudah muak dengan Desmond, dia pun dipukuli sampai babak belur. Paginya, saat komandan datang, dia melihat Desmond yang mukanya penuh luka lebam. Sang komandan pun mulai kasihan dan menyuruh Desmond untuk segera menyerah dan pulang, meninggalkan tugas militernya dan kembali menjadi rakyat biasa. Tapi Desmond tidak mau dan tetap kekeh untuk ikut mengabdi berperang tanpa memegang senjata. Sang komandan pun bertanya siapa yang sudah memukulinya, tetapi dia justru menjawab bahwa dia tidak dipukuli siapapun, hanya jatuh dari kasur. Walaupun sudah di posisi babak belur seperti itu, Desmond tetap melindungi teman-temannya yang sudah membuli dia itu. Oh ya, guys, di sini para komandan itu tidak bisa mengeluarkan Desmond dari militer tanpa alasan. Jadi, untuk mengeluarkan seorang anggota harus melewati beberapa tahapan seperti pengadilan militer dan lain sebagainya, jadi tidak bisa seenaknya. Wait, you don't want none for your coffee, Sarge? Factory's fault. Authorize your pass. This is a furlough from Respectfully, sir, I have. says you're not right. Akhirnya, Desmond pun dipenjara sementara di penjara militer dengan tuduhan telah melawan perintah atasan dengan tidak mau memegang senjata. Alhasil, Desmond pun jadi tidak bisa ambil libur di hari pernikahannya dengan kekasihnya itu. Desmond pun frustrasi banget karena pernikahannya dengan wanita yang sangat dia cintai itu pun batal. Lalu, kekasihnya itu pun atas suruhan dari si komandan datang ke penjara dan berusaha untuk membujuk Desmond agar mau melepaskan egonya dan menuruti perintah komandannya itu untuk memegang senjata.
Tapi Desmond tetap teguh dengan pendiriannya. Desmond, walaupun terus melawan, juga sedang frustrasi. Dia tidak tahu apakah yang dilakukannya itu benar atau tidak, tapi hatinya selalu membimbing dia untuk tetap teguh pada pendiriannya. Jadi di satu sisi dia harus taat pada perintah Tuhan, tapi di sisi lain dia juga frustrasi banget karena cobaan demi cobaan yang terus saja datang. Sebenarnya saya juga awalnya mikir kenapa tidak pegang saja tuh senjata terus latihan menembak sekadar buat formalitas saja. He loses no matter. He fights them and he for sure goes to prison. Oh, thank you, Dorothy. Not without an appointment, you can't. That would be quite If you very important meeting. Nanti di medan perang kalau senjatanya memang tidak mau dipakai juga tidak apa-apa. Tapi okelah, kita coba hargain aja keputusan si Desmond ini ya, guys. Akhirnya, sampailah di persidangan militer untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sidang itu, Desmond sudah terpojok banget karena menghadapi tuduhan dari 3 komandan yang bilang bahwa Desmond sudah melawan perintah atasan dan bakalan dianggap sebagai penentang perang. Tapi Desmond yakin bahwa dia bukan penentang perang dan juga bukan pengkhianat negara. Dia pun berkata bahwa niatnya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Maijen yang mendengar itu semua pun terdiam dan terharu, tapi hukum tetaplah hukum. Di dalam militer, semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mengutamakan kemauan pribadi. Akhirnya, ayahnya Desmond yang seorang mantan tentara saat Perang Dunia Pertama pun datang dengan membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi namun perintah agama. Ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Setelah surat itu dibacakan, semua pun lega, termasuk para komandannya. Jadi walaupun para komandannya itu menuntut Desmond, mereka juga sebenarnya simpati dan mau mengizinkan Desmond untuk tetap di militer. Tapi para komandan itu juga tidak punya pilihan lain karena awalnya menganggap perilaku Desmond itu sudah melanggar hukum. This is a hearing into the matter. This was agreed. You wanted to enter some sort of proceed to a court-martial. Proceed. At us like it's some kind of badge of honor. The best of our young men are sacrificing. Are they still deliberating? Well, then you get one of them to take it in. Do you deny disobeying? Do you, Private? Why are you contesting it then? Because when the Japanese attacked Pearl Harbor and me, 4F unfit, they killed themselves. I had a job in a defense plant. I could have taken it. Should fight and die. I got the energy and the passion to. Begitu dengar surat keputusan itu, mereka semua pun lega dan Desmond bisa tetap berada di tim mereka. Akhirnya, setelah itu Desmond pun dibolehkan cuti libur buat acara pernikahannya dengan kekasihnya itu. Lalu, pelatihan pun selesai dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya melawan Jepang. Karena dulu saat Perang Dunia Kedua, persenjataan belum terlalu canggih, jadi faktor yang paling menentukan di dalam perang itu adalah mental para tentaranya. Kita semua tahu bagaimana ganasnya tentara Jepang. Mereka rela bunuh diri sambil membawa granat buat meledakkan para tentara lawan. Sehabis mendengar hal itu, mental para tentara, termasuk Desmond, pun langsung down karena takut akan keganasan Jepang. Banyak mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya. Akhirnya, sampailah di lokasi medan perangnya, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Haksau Ridge, sama seperti nama film ini. Artinya adalah tebing Haksau. Mereka semua pun lalu mendaki tebing itu dan setelah sampai, situasinya benar-benar kacau. Saya aja waktu nonton sampai deg-degan. Kita yang nonton pun jadi kayak benar-benar ada di medan perang beneran saking realnya. Seperti pas granat meledak, ada yang sampai badannya kebelah dua, ususnya keluar semua, kakinya putus, tangannya putus, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihatin semua, nanti videonya malah keblokir YouTube. Oke, Desmond yang posisinya sebagai tim medis pun terus-menerus menolong dan mengangkut para tentara lainnya yang terluka. Di medan perang, teman-teman yang ditolongnya adalah teman-teman satu asramanya saat di pelatihan militer.
Saat di medan perang, medis lain hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah, Desmond sampai ikut maju ke garis depan. Berkali-kali Desmond yang sama sekali tidak memegang senjata itu hampir kena headshot sama tentara Jepang. Di medan perang itu, tidak ada lagi bully-membuli karena agama atau karena apapun. Alright, let's go! I'm fine. Breathe! Hey, give him a shot of more. Don't leave me! Don't leave me! Don't leave me! I ain't going anywhere! Here comes the morphine! Here comes! Stretcher! Keep moving, son. I'm wounded. Teman-teman yang dulu membuli Desmond saat di asrama militer pun, saat ini semuanya saling bekerja sama, saling backup membackup satu sama lain, terutama membackup Desmond yang jadi satu-satunya tenaga medis di garis depan. Kalau Desmond mati, maka bisa dibilang tentara di garis depan pun juga bakalan mati karena gak bakal ada lagi yang akan menolong mereka. Pekaknya Sarah Bangat, guys. Kalian download dan tonton aja sendiri filmnya, dan jangan lupa pakai headset kalian. Lalu ada salah satu teman asramanya Desmond yang terkenal, bahkan sampai kedua kakinya putus. Lalu ada salah satu tenaga medis yang berkata pada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit aja dan biarkan dia pergi karena kondisinya enggak bakal mungkin ketolong lagi dan dia udah pasti mati. Tapi, Desmond pun gak mau ninggalin dia dan tetap mengangkut dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobatin. Dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan lagi untuk menolong yang lainnya. Singkat cerita, I got you, Frank! Where you hit? Come on, give me a hand here. The bunkers! I got him! Team the flanco! That tight? You're gonna be right as right. You doing okay? malam pun tiba dan semua pun mundur terlebih dahulu karena kondisi yang gelap itu enggak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi saat semua memilih beristirahat dan berlindung, Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan untuk menolong para tentara lain yang masih terluka dan masih ada di sana. Lalu saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Saat di suasana malam itu, Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya pun kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama, namun tidak memegang senjata itu bukan perintah agama tapi hanya kemauan pribadinya Desmond aja. Dulu, sewaktu di rumah, ayahnya Desmond yang mabuk selalu melakukan kekerasan pada Desmond dan kakaknya. Desmond pun masih bisa terima. I never claimed to be sane. My daddy's a drunk. At least you know him. Mine could have been. I know her, but she gave me quick. Singkat cerita, pagi hari pun tiba lalu para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka mereka pun terpojok dan terpukul mundur dan berlari menuju tebing EXO untuk kabur turun. Tapi karena penyergapan meledak itu, jadi banyak banget korban di sana nih, guys. Banyak teman-teman asrama yang Desmond kenal meninggal dan terluka di sana. Dan akhirnya saat semua tentara, termasuk para komandan di asrama militernya dulu, memilih kabur dan kembali ke markas, Desmond pun yang sedang melihat teman-temannya mati dan terluka pun benar-benar bingung,
apakah harus kabur atau tetap tinggal dan menolong mereka. Sementara tentara Jepang sangatlah banyak dan masih terus menyerbu mereka. Don't you do that! Come on! Let's move! Come on! Can't help him, buddy. Lalu saat kondisi seperti itu, Desmond pun berkata kepada Tuhan bahwa Banyuwangi. Akhirnya, Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara yang masih tertinggal di sana satu demi satu. Desmond terus mengangkut para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di tebing Exo, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian. Akhirnya dia pun mengambil tali dan lalu membuat sebuah simpul berlobang-lobang yang dulu saat bikin pelatihan simbol itu dianggap salah dan dianggap seperti BH cewek. Tapi justru sekarang simpul Desmond itu berhasil mengikat para korban terluka itu dengan lebih kuat, dan Desmond pun menurunkan mereka satu demi satu. Lalu tentara yang sedang berjaga di bawah pun melihat satu demi satu ada tentara yang turun dan selamat. Tapi mereka bingung dari mana datangnya mereka itu dan siapa yang nurunin mereka juga enggak tahu. Si komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas. Tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian dan tanpa memegang senjata sama sekali, terus-menerus main petak umpet sama tentara Jepang dan terus-menerus menolong para rekannya yang terluka itu. Bahkan saat Desmond masuk ke markas bawah tanahnya Jepang dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka pun, dia juga tetap menolongnya. Intinya, Desmond di sana berusaha menolong semua orang yang dia bisa, termasuk tentara musuh sekalipun. Still up there. It's okay, Doc. Hingga waktu malam pun tiba dan Desmond masih terus kembali ke garis depan lagi dan lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana sepanjang malam dia sendirian di medan perang tanpa satu orang teman pun? Akhirnya pagi pun tiba, lalu sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya yang ternyata telah berada di ruang perawatan. Lalu saat komandan itu bertanya siapa yang telah melakukan semua ini, maka mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana sepanjang malam. Sang komandan pun akhirnya segera mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Exo. Setelah Desmond merasa cukup, akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang itu. Sesampai di bawah, semua tentara di sana benar-benar nggak nyangka sama apa yang udah Desmond lakuin sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar menganggap Desmond sebagai pahlawan. Setelah tiba di markas, sang komandan pun menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah. Desmond yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang, tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik lagi ke Exo dan berperang lagi, tapi mereka semua berkata bahwa mereka enggak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka juga. Akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka dan film pun berakhir. Guys, kalau kalian perhatiin setiap video di channel ini, pasti sadar deh kalau setelah film selesai, Bioskop Hits nggak pernah ngasih kesimpulan dari filmnya. Soalnya, kalau Bioskop Hits yang simpulin sendiri, mungkin kalian semua bakal setuju. Tapi pelajaran yang bisa diambil jadi sempit karena cuma dari sudut pandang Bioskop Hits aja. Jadi, Bioskop Hits sengaja nggak ngasih kesimpulan di akhir film biar kalian semua bisa simpulin dan ambil pelajaran sendiri-sendiri. Dengan begitu, makna filmnya jadi lebih luas. Oh ya guys,
Kalau lihat data ini, dari sekian banyak penonton setia Bioskop Hits, masih banyak yang belum subscribe. Jadi setelah nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe dari kalian sangat berarti buat Bioskop Hits. Dengan kalian subscribe tiap malam kalian bakal dapat film yang seru dan inspiratif. Makasih udah nonton dan bye-bye.